Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik. Baik. Alhamdulillah, baik semua nggih. Baik anak-anak, terima kasih untuk mengawali pelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Minta tolong kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai. Ibu Mbak Nur Indah mungkin bisa dipimpin doa. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih. Doa selesai. Selanjutnya, sebelum dimulai, Bapak absen dulu ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, sebelum ke materi, Bapak cek dulu untuk kerapian dan kebersihan kalian, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu di samping meja dan lain sebagainya untuk dibersihkan dulu semuanya. Sudah bersih, Pak. Ya, sudah bersih semua ya. Ya, bisa kita mulai anak-anak? Bisa, Pak. Ya, anak-anak minggu kemarin kita pertemuan terakhir bahas apa? Ada yang ingat nggak? Lupa, Pak. Wah, lupa terus sih piye. Dulu nggak bisa, sekarang lupa. Ya, kita masuk ke bab baru, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu nanti melalui pembelajaran tutor sebaya, kalian dapat membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid. Khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Nah, sebelum ke materi pokok, mungkin ada beberapa pertanyaan untuk anak-anak. Ya, yang pertama, Mbak Nur Indah, apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Al-Quran, kitab umat beragama Islam. Oke, pinter, kitab agama Islam. Kemudian untuk semuanya mungkin apa yang anak-anak ketahui tentang hadis? Sebagai penjelas dari Al-Quran. Pinter, Gus Mamun. 100 penjelas dari Al-Quran, salah satu fungsinya. Kemudian, apakah anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran semuanya? Bisa. Sudah, Bapak. Yakin, dah bisa? Yakin. Ya, Yakin. nanti akan Bapak berikan angket untuk diisi ya. Nanti diisi sesuai dengan kondisi kenyataan anak-anak bisa membaca apa belum. Kemudian kalau sudah bisa memahami ilmu tajwid atau belum. Karena nanti metode di dalam pembelajaran kita kali ini adalah tutor sebaya. Sehingga nanti Bapak tahu siapa yang sudah memiliki kemampuan lebih dan siapa yang mungkin masih memiliki kemampuan kurang. Sehingga nanti dapat belajar bersama. Jadi Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Ingat anak-anak, Al-Quran adalah pedoman hidup, maka wajib bisa membaca dan wajib paham. Gitu ya anak-anak. Nah, kemudian untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas kaitannya dengan hukum tajwid anak-anak.
Sudah tampil ya bacaan alif lam di layar kalian? Tampil. Ya. Kita akan membahas kaitannya dengan bacaan alif lam, yaitu ada alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Hurufnya apa saja? Untuk alif lam syamsiah, apa? Mungkin ada yang sudah tahu? Belum, Alif lam Bapak. Sebagian, Bapak. Apa? Gus Mamun, sebagian huruf-huruf syamsiah. Itu jumlahnya ada 14. A, sa, Ya, terus dal, dal. Yang lain lupa, benar. Bapak. Ya, jadi lam takrif, ketika dalam takrif bertemu dengan salah satu huruf-huruf syamsiah yang berjumlah 14, yaitu diantaranya to, sa. Nah, itu cara membacanya, ya, cara membacanya bagaimana? Ini di sini diperhatikan. Syamsiah itu artinya apa? Matahari. Matahari. Lam tangga, alif lam akan melebur, dibaca samar atau suaranya hilang dan masuk ke huruf syamsiah jika bertemu dengan huruf syamsiah. Langsung saja ke contohnya ya. Ini perhatikan contohnya anak-anak. Nah, di sini perhatikan papan semua ya. Di sini Pak C tuliskan wasamsu. Nah, di sini kan ada alif lam pada kata wasamsu ini itu bertemu dengan huruf apa? Shin. Maka alif lam tidak dibaca al, melainkan dibaca ash. Sehingga kata tersebut dibaca asyamsi, wasamsi. Nah, itu karena alif lam melebur ke dalam huruf shin. Hukum bacaan alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiah disebut dengan alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Sebenarnya ada ciri khusus anak-anak, ada ciri khusus. Jika diperhatikan lagi, itu kita akan mendapati adanya tanda baca tasdid di atas huruf syamsiah. Tanda baca ini merupakan ciri khas dari bacaan idgham syamsiah. Maka sebenarnya tidak perlu dihafalkan jumlah hurufnya berapa, tapi kita cukup sebenarnya ini cara mudahnya. Jadi lanjut untuk bacaan alif lam komariah. Alif lam komariah. Apa maksudnya alif lam komariah itu? Apa? Komariah itu artinya apa? Rembulan. Ya, bulan. Dapat diumpamakan lam takrif sebagai bintang, sedangkan huruf-huruf komariah tersebut diumpamakan sebagai bulan. Kalau tadi kan syamsiah itu matahari, komariah itu bulan. Langsung ke contoh. Nah, ini contohnya bisa dilihat di sini tertulis al-batin. Tetap dibaca apa? Al-batin. Kemudian al-kautsar. Tetap dibaca al-kautsar. Kemudian al-fatih. Tetap dibaca al-fatih. Ada pertanyaan anak-anak? Sudah bisa dimengerti semuanya? Bagaimana kesannya pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bapak. Menyenangkan ya. Ya, intinya mari sebagai umat Islam harus bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai ngakunya Islam tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Ngakunya Islam tapi tidak sholat. Gitu. Memang mudah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pembelajaran siang ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.